Ya. Jadi orang yang sedentary itu dia akan menyebabkan resistensi insulin ya. Justru orang-orang diabetes kalau tidak ada gangguan ginjal ya, dia bukan nefropati diabetes, dia wajib untuk dilakukan aktivitas jasmani, sangat-sangat dianjurkan. Karena jasmani itu berdasarkan penelitian memang dia bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi dia bisa memperbaiki kendali glukosa darah ya. Betul yang kalian tadi udah bilang. Genetik sangat sangat diabetes sangat dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Orang tuanya dengan diabetes dia akan kemungkinan 16 kali lebih besar untuk terjadinya diabetes. Jadi hati-hati ya kalau apalagi dua-duanya diabetes itu resiko anak yang terjadi diabetes sangat besar ya. Makanya makanannya pola makan harus diatur. Oke, betul ya ini. Kalian udah banyak belajar ya. Jadi kenapa DM itu merasa cepat lapar dan haus? Betul tadi logikanya. Kalau misalnya DM itu karena dia resistensi insulin, dia ada gangguan di insulin. Insulin itu ibarat seperti kunci yang bisa masukin glukosa ke sel darah. Karena insulinnya terganggu, maka glukosa tidak bisa masuk ke sel darah ya. Jadi glukosanya banyak di darah, sehingga otak itu berpikir kalau kita tuh kekurangan glukosa, padahal glukosanya ada di darah. Sehingga dia akan merasa cepat lapar. Jadi orang DM itu dikit-dikit makan, tapi dia nggak bisa gendut ya. Dia justru kurus orang diabetes itu. Awalnya dia kurus, terus tiba-tiba dia terjadi penurunan berat badan, itu bisa terjadi. Ya. Karena memang tidak adanya glukosa di dalam sel menyebabkan tubuh itu akan memecah protein ya yang ada di otot ya. Jadi ototnya terjadi pembakaran ototnya diubah dari protein menjadi glukosa ya, sehingga menyebabkan dia penurunan berat badan. Kenapa dia haus ya? Karena awalnya dia terjadi poliuri ya. Jadi ginjal itu berpikiran karena glukosa banyak di darah sehingga fungsinya ginjal adalah untuk mengeluarkan glukosa melalui urin ya. Makanya kenapa nanti di urinnya diabetes itu pasti ada glukosanya. Karena sering pipis ya, maka dia akan terjadi dehidrasi, cairan di tubuh akan berkurang sehingga menyebabkan pasien itu sering minum ya. Jadi kalau kalian koas tuh harus tahu ya patofisiologi. Kadang kalau kalian udah capek jaga morning report terus lupa ditanyain patofis ya. Sekarang biasanya kalau preklinik kalian bisa jawab ya karena ada kesempatan untuk buka buka Google ya. Tapi nanti kalau morning report kalian di depan, kalian presentasi gadget itu tidak ada ya. Jadi brainstorming betulan ya apa yang ada di otak yang akan kalian sampaikan. Next. Good. Ya, betul ya. Ini juga ya, kasusnya, kebetulan saya koordinya PBL semester 2 ya, jadi kasusnya ini Dokter Luli itu sangat rajin bikin baru ya, jadi kalau yang tahun lalu nggak ada diabetic food, tahun ini ada diabetic food. Jadi nanti kalian belajar ya, patofisnya diabetes ditambahin ya, patofisnya apa itu namanya, diabetic food ya, biar kalau misalnya keluar ujian kalian bisa, oke? Nah, good ya. Jadi karena kalau diabetes itu dia akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil. Oke, rasa kesemutan itu next kita langsung ke L aja. Oke, ya. Kalau yang pertama patofisiologi betul ya. Cari ya di Perkeni itu jelas. Kalian nggak usah cari sumber yang lain. Nggak saya kasih um, dan saya kasih clue ya. Kalian kalau dokter Ruli orang endokrin RSSA dia biasanya sukanya patofisnya dari Perkeni. Kalian cari itu ya. Faktor resiko yang boleh kalian tambahkan boleh risikonya faktor risiko. Penegakan diagnosa mulai dari apa nih penegakan diagnosa kalian? Kan udah semester 4, gimana kalau cara menegakkan diagnosa mulai dari apa penegakan diagnosa itu? Anamnesis, Dok. Anamnesis, oke, good. Paling pertama adalah anamnesis ya. Dari anamnesis itu kita seperti 70% udah tahu diagnosanya ya. Jadi jangan malu-malu untuk anamnesis. Terus, anamnesis, pemeriksaan, Pemeriksaan fisik dokter. pemeriksaan fisik, dan terakhir adalah pemeriksaan.
Biar masa kalian butuh tiga ini anamnesis, pemeriksaan fisik, terakhir pemeriksaan Pemeriksaan penunjang. Loh, penunjang ya. Penunjang tuh ibarat kayak udah 10%. Kalian yakin nih pasti diabetes, tapi kalian harus butuh bukti konkretnya gula darahnya, GDA-nya berapa ya, kalian pakai pemeriksaan penunjang. Dan kalian wajib tahu ya pemeriksaan lab kadar normalnya. Oke, berapa kadar normalnya HbA1c tadi kan udah sampaikan ya, kurang dari 6,5%. Kapan dia dikatakan prediabetes, kapan dikatakan lebih dari 7,5% itu betul. Terus gula darah acak, gula darah puasa itu normalnya berapa gitu ya. Dan harus tahu itu ya. Terus tata laksana, good, tata laksananya kalian pakai yang terbaru ya. Berdasarkan apa? Ada yang udah tahu nggak tata laksananya diabetes? Based on kapan sih pasien itu dikasih metformin aja? Kapan pasien itu dia dikombinasikan dengan sulfonylurea? Kapan pasien itu diberikan insulin? Ada yang gitu. Kami harus tahu ya. Buka ya Perkeni 2021. Jadi nanti kalian waktu kuliah diabetes dari Dokter Luli kalian udah tahu. Oh, waktu pas PBL saya belajar ini gitu ya. Jadi kalian nggak bingung, oke? Jadi kalau misalnya pengelolaan DM atau tata laksana DM type 2 itu sekarang kita based on HbA1c. Ya, HbA1c-nya berapa kita monoterapi, kapan dia dikombinasi. Makanya tadi ada temen yang nanya, kok saudaranya ada yang pakai insulin satu, kok ada yang nggak pakai. Itu bukan karena dia diabetes mellitus type 2 ya, tapi sekarang kita berdasarkan HbA1c. Kapan sih dia dikasih insulin gitu ya? Kapan dia nggak perlu pakai insulin, dia cukup pakai metformin aja cukup sebetulnya, sama dengan modifikasi lifestyle itu udah cukup. Jadi di Perkeni itu jelas deh. Nanti kalian buka ya untuk menjawab LO kalian yang nomor berapa tadi? 4 ya. Oke. Satu lagi yang harus kalian tahu sebetulnya. Ini lebih penting ketimbang LO kalian nomor 2 sebetulnya, faktor resiko. Ada yang tahu nggak? Kalian harus belajar tentang apa? Sudah tersebut tadi di uh, case-nya. Nefropati, dia tadi urea kreatininnya naik, OTPT-nya dia naik, dia ada kesemutan dan kebas di kaki, itu tanda-tanda apa deh? Gejala, Dok. sign and symptoms. No, not sign and symptom. Nanti sign and symptoms itu memang ada gejala klasik DM. Gejala klasik DM itu polidipsi, poliuri, polifagi, berat badan turun, gitu ya. Itu adalah gejala klasik. Tapi bukan itu. Apa? Itu termasuk apa deh? Komplikasi, Dokter. Yes, komplikasi ya. Kenapa saya nggak suka dulu dapat kasus morning report diabetes? Karena diabetes itu larinya kemana-mana. Ya. Dia komplikasinya bisa nyebar kemana-mana ya. Dia bisa ke ginjal, dia bisa ke hepar, dia bisa jadi diabetic foot, dia bisa jadi ke mata, retinopati. Itu yang harus kalian tahu ya. Jadi komplikasi itu ada dua, akut dan kronis ya. Kalian harus tahu ya besok gimana kok bisa terjadinya komplikasi akut dan komplikasi kronik. Itu pasti keluar dari soal ujian. Karena dibok sama dokter Ruli di itu targetnya. Oke, tambahkan ya LO-nya yang komplikasi. Baik dokter, jika mungkin sudah tidak ada tanggapan lagi, sesi PBL kita pada hari ini bisa kita